dikumpulkan uangnya untuk membiayai pemilu kalau itu kita berniat untuk satu putaran. Apa Mama bayangkan kalau itu jadi 2 putaran cetak surat suara ulang? Bapak Mama bayangkan berapa banyak uang negara untuk seluruh Indonesia digulirkan lagi. Dan DPRD ini bukan uang dari pusat Bapak Mama. DPRD kabupaten kota akan disurati duduk lagi untuk membahas anggaran untuk mengambil uang-uang masyarakat yang sudah kita anggarkan untuk buat jalan raya, untuk belanjakan, untuk menghilangkan stunting, anak uang untuk bayi-bayi dalam perut diambil kembali untuk membiayai pemilu, dihibahkan kepada KPU penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu. Dan itu pengalaman pahit yang kami alami di DPRD. Ketika anggaran sudah diberi persetujuan oleh DPRD, disurati untuk wajib menganggarkan kembali. Jika tidak menganggarkan 40%, Gubernur diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk tidak memberikan nomor registrasi. Teman-teman pasti kita tahu. Kalau tidak diberikan nomor registrasi, APBD perubahan tidak akan jadi dan kembali ke APBD murni. Dan itu celakalah perencanaan perubahan kita. Bapak Mama, kesulitan anggaran ini yang mau saya sampaikan di hadapan Bapak Mama. Niat kita satu putaran itu karena kita sayang Indonesia. Bukan teriak basa-basi. Kita sayang karena kita lagi susah uang. Bapak Mama lihat hotmix di mana-mana, seluruh jalan masuk kota sudah di hotmix. Bapak Mama dengar ada uang yang kita pinjam, yang realisasi pinjamannya 212 miliar. Pernah dengar itu? Pernah. Kita bayar setiap tahun anggaran, kami harus anggarkan 30 miliar untuk memberikan kembali kepada negara melalui PT SMI, menutup utang yang kita pinjam. Itu untuk Lembatas saja. Bapak Mama alami di desa kemarin, dana desa sempat tertunda. Yang kepala desa datang demo. Itu ketika kami mau menganggarkan untuk kembalikan pinjaman. Betapa susahnya kita. Ambil contoh paling kecil, kampung di Sawaikomo menjadi kering karena orang susah beli. Sampai saat ini tenaga KSO, tenaga-tenaga yang mau dikontrakan kembali belum bisa dipanggil. Kas daerah kita lagi susah. Kas negara kita lagi susah. Kesulitan uang negara ini bukan dipikirkan oleh pemerintah saja, bukan dipikirkan oleh DPR saja, tapi seluruh kita ini harus berpikir tentang ini. Kita jangan gagah-gagahan di negeri yang lagi keteteran begini. Dengan situasi ekonomi negara seperti ini, kita butuh pemimpin. Dan sebagai anak yang lahir dari jalanan, dari dunia demonstrasi, yang dari masa kuliah teriak di jalanan untuk membangun pabrik-pabrik nasional, untuk membangun hilirisasi. Contoh terkecil, menjual pisang Bugis dan membeli pisang Moleng. Pasti pisang Moleng lebih mahal. Hilirisasi membuat pisang Bugis di Belang itu ada nilai tambahnya dan kita pakai sendiri. Kalau garam pisang Bugis jadi Moleng di rumah sendiri pasti bisa gratis tanpa ada uang yang keluar. Tetapi kalau pisang itu dikirim dulu ke pabrik yang ada di luar negeri, dikirim ke tempat industri yang ada di luar negeri, kita akan membeli produk barang jadi pasti lebih mahal ke dalam negeri. Dan Indonesia menjadi tempat masuknya barang-barang mahal dari luar yang padahal bahan mentahnya dari Indonesia. Negara kita sudah tidak mau seperti ini. Prabowo Gibran berniat agar hilirisasi nikel, hilirisasi sumber daya alam kita terjadi di Indonesia. Jangan kirim ikan dari pesisir langsung dengan ikan yang mentah ke luar negeri, tetapi diolah menjadi setengah jadi atau abon ikan lembata, baru dikirim ke luar negeri. Kita ingin ada 3 kota baru di Lembata dengan perda tata ruang kita, yakni Balauring dan Wulandoni. Kita bangun agar Wulandoni juga menjadi sentral industri ikan. Dan itu pemerintah sedang dorong itu. Kita dorong agar garam yang berasal dari air laut, garam curah yang dihasilkan oleh masyarakat di desa dengan menggunakan dana desa, pemerintah daerah kabupaten wajib membeli garam
curah untuk diionisasikan, diberi ionnya lalu dijual dengan garam peledang. Maka garam dari luar akan masuk, melihat garam milik kita yang lebih murah, takut masuk. Karena kalau kita punya garam peledang dengan harga 3.000 per bungkus, dari luar masuk dengan 5.000 per bungkus, padahal kualitasnya kita punya lebih baik, pasti kita pakai garam dalam daerah. Dan itu niat kita. Contoh di garam itu yang membuat kita menimbulkan penghematan. Kita akan menghemat uang dari rumah tangga kita untuk membeli garam. Hasil bumi kita yang melimpah. Penjajah-penjajah asing dulu datang dengan modalnya, datang dengan orangnya. Sekarang dia kirim pinjaman, sistem pinjam luar negeri. Tapi itu dia sedang mengikat bangsa Indonesia dalam pemeluk utang. Kita juga berharap agar Prabowo Gibran membawa kita keluar dari kemelut utang. Dengan program hilirisasi kita hemat uang negara. Orang akan membelanjakan barang jadi atau barang setengah jadi kita lebih mahal, maka putaran uang di Indonesia lebih besar. Dan Prabowo Gibran berniat membangun badan pendapatan negara, satu badan yang akan menghimpun pendapatan negara untuk membiayai hal-hal seperti tadi, makan siang gratis anak-anak. Di Pada saja kepala sekolah sampaikan ke saya, anak duduk menguap pagi-pagi karena apa ditanya, jalan dari rumah pagi-pagi tidak makan. Ini nyata. Karena mengantuk di sekolah tidak makan, transfer ilmu juga tidak jalan. Sampai SD kelas 6 itu ada anak murid yang belum tahu baca. Ada anak murid sampai SMP belum banyak yang tahu baca dan menulis. Dan itu hal-hal yang kita alami. Kita berniat agar dia lebih banyak waktu di sekolah.